Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah muskaf yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas rahmat dan inayah Allah. Sampai malam ini kita masih diberikan usia, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama menambah amal soleh kita melalui kajian tadabbur Al-Quran, mendekatkan diri terhadap ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Pembahasan yang akan kita sama-sama bahas pada kesempatan ini diberi judul dengan muhasabah dari peristiwa gerhana, dari peristiwa gempa bumi, atau dari peristiwa bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi. Banyak musibah, banyak bencana yang terjadi di sekitar kita, mulai dari gempa bumi yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur, kemudian angin peting beliung, banjir, angin peting beliung di Pekalongan ya, kalau nggak salah ada video itu. Kemudian banjir di Jeddah sampai di sepanjang jalan Kota Jeddah itu seperti lautan. Dan ini tentu saja kita harus sikapi bahwa ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini atau pada bulan ini di akhir tahun menjelang akhir tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, memperlihatkan ayatun min ayatillah. Salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tujuannya adalah pertama supaya kita ada rasa takut kepada Allah. Jadi fenomena-fenomena alam dalam bentuk bencana itu tujuannya adalah yukhawwifullahu ibadah. Allah memberikan peringatan dalam bentuk rasa takut kepada Allah, rasa takut terhadap bencana itu sehingga dia kembali yarji'una, kembali kepada Allah. Sama seperti hanya ketika Allah memberi peringatan dengan peristiwa gerhana yang kemarin baru terjadi. Gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu kata Allah, kata Nabi itu sebagai yukhawwifu ibadah. Cara Allah memberikan peringatan dengan rasa takut terhadap hambanya. Maka Nabi SAW apabila terjadi gerhana itu segera ke masjid, segera berzikir, segera beristighfar, segera melaksanakan sholat dan bersodakoh. Demikian juga saat Nabi melihat awan yang hitam. Nabi itu kalau melihat awan hitam juga suka ketakutan. Karena Nabi tahu awan hitam itu pernah diutus oleh Allah untuk membinasakan kaum Ad. Pada saat kaum Ad waktu itu membangkang, tidak mau mengikuti apa yang didakwahkan oleh Nabi Hud. Kemudian Nabi Hud memperingatkan akan turunnya azab. Kaum Ad tetap tidak percaya dan tidak mau mengikuti dakwah Nabi Hud, sehingga oleh Nabi Hud diperingatkan bahwa satu saat kalian akan ditimpa azab. Diperingatkan begitu bukan takut tapi malah menantang. Hingga pada saatnya Allah mengutus awan yang hitam. Pada saat itu kaum Nabi Hud atau kaum Samud ini menyangka bahwa itu adalah awan yang akan menurunkan hujan. Maka mereka segera ke ladang, ke hutan, ke kebun untuk menyambut kedatangan hujan dengan sukaria.
Kata Nabi Hud, bukan, itu bukan hujan yang menurunkan bencana, yang menurunkan rahmat, tapi hujan yang menurunkan bencana. Dan ternyata betul, awan itu tidak menurunkan hujan, tapi malah menurunkan bencana, yaitu hujan deras disertai sambaran halilintar dan angin kencang yang meluluh lantakan seluruh kaum Ad, kaum Samud pada saat itu. Maka Nabi itu kalau melihat awan hitam, itu suka gelisah juga. Maka Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan awan ini, dan aku mohon kepadamu kebaikan yang akan diturunkan oleh awan ini. Dan setelah hujan benar-benar turun, baru Nabi itu merasa tenang dan bergembira. Sehingga doanya juga berubah menjadi Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang turun itu bermanfaat. Nah, demikian juga ketika terjadi gempa bumi. Karena di zaman Nabi juga pernah terjadi gempa. Pernah Gunung Uhud itu bergoncang. Kemudian oleh Nabi ditepuk-tepuk supaya tidak terus bergoncang. Di zaman Umar juga pernah ada gempa bumi di Madinah. Dan gempa bumi ini juga termasuk ayatun min ayatillah, satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Seperti yang saya tulis di muqaddimah slide ini adalah kutipan dari pernyataan seorang ulama dari Timur Tengah. Tidak henti-hentinya Allah memberi peringatan kepada hamba-hambanya secara terus-menerus. Peringatan dan ayat-ayat itu datang dalam berbagai bentuk dan rupa. Di antara bentuk peringatan yang Allah berikan kepada hambanya adalah dalam bentuk musibah dan bencana alam. Itulah peringatan Allah, itulah ayatun min ayatillah. Terkadang dalam bentuk angin kencang yang memporak-porandakan berbagai bangunan. Terkadang dalam bentuk gelombang yang pasang. Terkadang dalam bentuk hujan besar yang menyebabkan banjir yang mematikan, terkadang dalam bentuk perang yang menghancurkan, dan gempa bumi yang mengerikan, seperti yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Dan semua tanda-tanda kekuasaan Allah itu dapat dijadikan bahan renungan dan pelajaran oleh kita agar semakin takut dan berharap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, pindahkan slide-nya, Pak. Di surat Al-An'am ayat 6, Allah mengatakan bahwa Allah mendatangkan tanda-tanda kebesarannya itu silih berganti supaya kita berpikir, supaya kita bertafakur. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul, katakan olehmu Muhammad, wal qadiru, dialah zat Allah yang berkuasa, ala ayyab asa alaikum azaban, untuk mengirim azab kepada kamu, min fauqikum, dari atas kamu. Azab dari atas itu seperti dalam bentuk angin peting beliung, atau dalam bentuk sambaran halilintar, atau dalam bentuk hujan yang deras, yang terus-menerus. Itu azab dari langit. Al min tahti arjulikum, dan Allah juga berkuasa untuk mengirim azab dari bawah kaki. Azab dari bawah kaki itu seperti gempa bumi, banjir yang besar. Aw yalbisakum syi'an, atau Allah mengirim azab kepada kamu dalam bentuk dikumpulkan dengan orang-orang yang bertentangan sehingga saling menyerang, saling berperang. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah. Itu tidak henti-hentinya terus berperang karena mereka hidup bertetangga dengan orang-orang yang berselisih. Wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'din, atau Allah merasakan sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Rohingya, yang dialami oleh saudara-saudara kita di Uighur. Mereka dibunuh
Mereka dibantai bukan karena persoalan harta, bukan karena persoalan jabatan, tapi seperti apa yang dialami oleh Ashabul Ukhdud, kaum Nasrani Najran yang waktu itu masih bertauhid. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak disiksa kecuali karena beriman kepada Allah. Maka unzur, kata Allah, perhatikan. Unzur di sini maksudnya renungkan, ambil pelajaran, bukan hanya dijadikan tontonan. Seperti musibah yang sekarang terjadi tentu bukan hanya dijadikan tontonan, tapi unzur itu ambil pelajaran, ambil ibroh, ambil hikmahnya. Kaifa nusarriful ayat, bagaimana kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami secara silih berganti. La'allahum yafqahun, agar kalian memahaminya, agar kalian berpikir. Nah, itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala dan bencana. Jadi tujuannya supaya diambil pelajaran oleh kita dari bala bencana yang telah menimpa itu. Nah, kemudian berikutnya, bencana alam itu adalah merupakan ujian dari Allah. Dan pada dasarnya semua manusia pasti akan diuji. Ini janji Allah. Jadi kalau kita belum diuji, ya tinggal siap-siap aja gitu. Karena kata Allah di dalam surat Al-Anbiya 35, wa nablukum bisyarri wal khair. Dan kami akan menguji kamu dengan bisyar, dengan keburukan. Ujian keburukan, seperti ujian keburukan itu seperti gempa bumi, angin peting beliung, bencana kelaparan, usaha rugi, badan sakit, jabatan turun, misalnya perjuangan gagal, itu ujian, asyar, ujian buruk. Dan kami juga wal khair, kami juga akan menguji dengan kebaikan. Kebaikan itu badan sehat, usaha untung, jabatan naik, uang banyak, keperluan tidak ada, gitu. Kemudian keluarga sukses semua, itu ujian. Fitnatan, semuanya adalah ujian. Jadi baik ya, kebaikan yang Allah berikan kepada kita atau keburukan yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya fitnah. Kata Allah, itu semua ujian. Hanya saja kita memang merasa diuji itu kalau diuji dengan ujian buruk. Misalnya kalau kita jualan, dagang, ya rugi, nah, itu biasanya banyak mengeluh, aduh, dagang sekarang sedang diuji, maksudnya dagang rugi terus, nggak ada untungnya, nggak laku-laku, saya sedang diuji. Nah, ketika dagangnya untung, tidak pernah bilang, aduh alhamdulillah saya diuji dengan keuntungan, nggak pernah begitu. Nah, itulah sebabnya memang manusia itu lebih gampang, lebih biasanya dia lebih mudah atau sukses diuji dengan keburukan, dengan hal-hal yang tidak disenangi daripada diuji dengan kebaikan. Ketika diuji dengan kebaikan, banyak orang yang gagal, tidak bersyukur. Tapi saat diuji dengan keburukan, banyak orang yang sukses dan lebih mendekat kepada Allah. Maka di sini dikatakan wa ilaina turja'un, kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Nah, kemudian ujian dalam bentuk keburukan itu ada bermacam-macam. Nah, coba Indah. Ujian dalam bentuk keburukan itu ada bermacam-macam. Di sini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Walanabluwannakum bisyai'in, dan kami akan coba kamu dengan sedikit minal khauf, ketakutan. Misalnya takut miskin, takut usaha gagal, takut anak-anak tidak sukses, takut masa depan suram, takut bekal nggak cukup, walju, dan dengan rasa lapar, wanaksi minal amwal, dan kekurangan harta, harta kita kurang,
ada yang nyuri, gagal panen, wal anfus, dan kekurangan jiwa, keluarga meninggal, wassamarat, buah-buahan berkurang. Buah-buahan berkurang, misalnya gagal panen. Wabasyiris sabirin, dan Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, rasanya kita semua pasti pernah ya mengalami diuji dengan salah satu dari ujian ini. Mungkin kita pernah diuji dengan rasa takut, pernah kita diuji dengan rasa lapar, mungkin kita juga pernah diuji dengan kekurangan harta, harta berkurang, dengan kekurangan jiwa, dengan kekurangan buah-buahan. Itu kita pasti pernah. Nah, tapi kalau orang-orang yang hari ini mendapatkan bencana, maka kesemuanya ini mungkin dialami secara bersamaan. Mereka dihantui dengan rasa takut, dengan lapar, kekurangan harta, bahkan ditinggal keluarganya meninggal dunia, juga kebun-kebunnya pada rusak karena diterjang banjir atau gempa. Nah, apa yang harus dilakukan? Wabasyiris sabirin. Yang harus dilakukan adalah bersabar. Karena Allah mengatakan, Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Orang yang bersabar adalah ketika mendapat musibah, dia mengembalikan seluruh persoalannya kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam berbagai skala. Kemudian selanjutnya penyebab bencana. Penyebab datangnya musibah atau bencana itu ada 3 macam. Pertama, bencana itu bisa datang karena ulah tangan manusia. Atau istilah kerennya human error. Kesalahan tangan manusia. Nah, bencana ini bisa terjadi karena ulah manusia, misalnya saat kita menebang pohon sembarangan, ketimpa pohon, gitu. Ketika kita buang sampah sembarangan atau buang limbah sembarangan jadi banjir, itu ulah tangan manusia, bukan karena dosanya. Atau tidak menjaga keseimbangan alam, ekosistem, sehingga menjadi longsor. Atau misalnya kita menggunakan bahan-bahan kimia yang merusak alam, sehingga pohon-pohon pada mati. Nah, terjadi bencana alam seperti ini sangat wajar jika manusia melakukan hal-hal yang berpotensi merusak. Seperti banjir akibat buang sampah sembarangan, kebakaran hutan akibat kelalaian, atau ada pemanasan global, kekeringan, dan lain sebagainya, itu karena ulah manusia. Atau seperti misalnya Bapak Ibu berjalan, sedang olahraga, jalan kaki, tidak fokus. Kaki tersandung batu, jatuh. Nah, itu bukan karena azab itu karena ulah atau human error, gitu. Karena kesalahan manusia murni. Dan ayat-ayat yang menjelaskan adanya musibah karena kesalahan manusia ini cukup banyak, diantaranya surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan manusia. Tujuannya apa? Liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan yang mereka lakukan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian di surat Asy-Syu'ara dikatakan wala tuti'u amral musrifin, jangan kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas. Siapa mereka? Alladzina yufsiduna fil ar wala yuslihun, mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi, tidak mengadakan perbaikan. Gunung dibongkar, kemudian tempat resapan air ditimbun, ditutup sehingga menjadi banjir. Itu akibat ulah tangan manusia. Nah, kemudian yang kedua, berikutnya,
musibah itu bisa terjadi karena izin Allah. Karena izin Allah. Ini tidak ada campur tangan manusia. Seperti misalnya kita sedang berjalan, kita sudah hati-hati, umpamanya sedang mengendarai mobil, sedang mengendarai motor, kita sudah jalan pelan, bahkan jalan di jalur sebelah kiri, pelan-pelan jalannya, tiba-tiba kecelakaan. Padahal kita sudah sangat hati-hati. Nah, ini namanya biiznillah. Kecelakaan itu karena izin dari Allah. Musibah bencana bisa turun, itu disebabkan biiznillah. Memang Allah yang menghendaki untuk terjadi bencana itu. Sehingga kita tidak bisa menghindar dari peristiwa itu. Atau misalnya kita sudah makan yang baik-baik, ya, tidak makan pedas, tidak makan yang dingin-dingin. Kenapa? Takut sakit perut. Tapi tiba-tiba saja kita sakit perut, padahal makan sudah bagus, tidak sembarangan, kok kenapa sakit perut? Nah, itu bisa disebabkan biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya, karena Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, musibah atau bala bencana ini bisa disebabkan oleh dosa. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi musibah atau bala bencana, baik itu banjir, gempa bumi, angin topan, tanah longsor, dan lain sebagainya, itu bisa disebabkan oleh perbuatan dosa manusia. Sebagaimana dikemukakan di surat Asy-Syura ayat 30-31, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Dan apa yang menimpa kamu dari kecelakaan, dari musibah, maka itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan perbuatan tanganmu sendiri di sini maknanya akibat dosa-dosa yang kamu perbuat. Karena kesananya ada kata-kata wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosa tersebut. Sekiranya Allah tidak memaafkan sebagian besar dari dosa-dosa kamu, niscaya kamu ditimpa oleh lebih banyak lagi kecelakaan. Jadi kalau seandainya setiap perbuatan dosa dan maksiat dibalas dengan azab, dibalas dengan bencana, maka tentu kita ini akan mengalami lebih banyak kecelakaan, bala, bencana, dan keburukan. Tetapi kata Allah, lebih banyak dari dosa-dosa kita itu dimaafkan. Nah, maka kalau kita kaitkan dengan surat Asy-Syura ayat 30 ini, boleh jadi sekarang banyak bertubi-tubi bala dan bencana menimpa kita itu gara-gara dosa-dosa kita juga. Karena kita juga merasakan hari ini sangat sulit sekali untuk membebaskan diri dari perbuatan dosa. Baik itu dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa amal perbuatan. Atau boleh jadi yang berdosanya itu adalah para pemimpin-pemimpin kita, para pejabat-pejabat kita. Sebenarnya rakyat sudah berusaha untuk mentaati dan beribadah sebaik-baiknya, tapi mungkin para tokoh-tokoh masyarakat ini yang melakukan kejahatan. Sebagaimana yang kita saksikan, ya, di negeri ini korupsi merajalela, suap menyuap, itu sudah hal yang wajar. Kemudian jual beli perkara juga demikian, bahkan pembunuhan, perzinahan, perjudian, pemabukan, minum-minuman keras, itu sudah dilakukan secara terbuka. Mereka tidak malu lagi. Apalagi sekarang musim online. Kalau kita lihat video-video online itu, orang semakin berani menampilkan hal-hal yang berbau kemaksiatan. Nah, boleh jadi dengan cara seperti itu, ini menjadi penyebab turunnya azab Allah.
Karena saya baca ini dalam beberapa penjelasan, diantaranya penjelasan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika membahas bahwa gempa bumi itu disebabkan dosa, beliau mengatakan, wa qad ya'zanullah, dan terkadang Allah itu memerintahkan kepada bumi ini untuk bergoncang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia itu merasakan rasa takut, resah, dan kembali bertaubat kepada Allah, wa iqla'un anil ma'asi, dan dia berhenti dari perbuatan dosa. Serta wa tadarru ilallahi subhanahu wa ta'ala, dia segera merendah diri, memohon dan beristighfar kepada Allah. Kemudian ada lagi penjelasan dari Imam Ahmad yang sumbernya dari hadis Sofia. Katanya dulu di Madinah itu pernah terjadi gempa bumi, Zulzilatil Madinah, ala ahdi Umar. Di Madinah itu pernah terjadi gempa bumi di zaman Umar bin Khattab. Maka saat itu Umar bin Khattab segera naik mimbar dan berkhutbah. Khutbahnya singkat saja. Kata Umar bin Khattab, ya ayyuhan nas, ma haza? Wahai manusia, apa dosa yang kalian perbuat sampai Madinah diguncang dengan gempa bumi? Ma asra ma ahdastum, alangkah cepatnya maksiat yang kalian lakukan dibalas oleh Allah. Lain adat latajiduni fiha, kalau kalian berbuat dosa lagi, maka pasti kalian tidak akan bertemu dengan aku. Itu peringatan dari Umar bin Khattab. Kemudian Aisyah juga terkait dengan ayat ini pernah menjelaskan juga bahwa pada satu saat ada orang masuk ke rumah Aisyah dan berkata, ya Ummul Mukminin, hadisina anil zalzalah. Coba terangkan kepada kami apa penyebab terjadinya gempa bumi. Kata Aisyah, idastabahu zina wa syaribul khamro. Apabila perzinahan dibiarkan merajalela, dan apabila minum-minuman keras juga dibiarkan merajalela, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan berkata kepada bumi, wahai bumi, zazali bihim, wahai bumi, bergetarlah kalian untuk mereka. Nah, maka apa yang terjadi kemarin di Cianjur itu belum zulzilat. Belum zulzilatil ardu zilzalaha, itu baru bergetar saja. Dan dengan getaran yang hanya berkekuatan 5,6 skala Richter saja sudah luluh lantak. Bangunan-bangunan sudah hancur. Pohon-pohon pada tumbang, tanah pun longsor. Maka menimbulkan banyak korban jiwa. Itu baru 5,6 skala bergetarnya. Apalagi kalau zulzilatil ardu zilzalaha. Seperti yang dijelaskan dalam surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu digoncang dengan segoncang-goncangnya. Kemudian dijelaskan di dalam surat Al-Qari'ah, Qari'ah mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Al-Qari'ah, tahukah kamu Al-Qari'ah? Pada hari itu manusia bagaikan kupu-kupu, atau bagaikan belalang, atau bagaikan anai-anai yang berhamburan berterbangan di angkasa karena terpental dengan zulzilat. Karena bumi yang diangkat ke atas sehingga manusia mental ke atas. Kemudian watakunul jibalu kal ihnil manfush, dan pada saat itu gunung pun seperti kapas atau bulu domba yang dihamburkan. Nah, dulu itu ada di saya masih ada di dekat kompleks saya masih ada pohon randu kapuk gitu. Itu kalau zaman dulu si kapuk itu untuk kasur. Kalau sekarang orang-orang lebih banyak menggunakan kasur busa. Kalau orang-orang dulu itu pakai kapuk. Nah, kapuk ini kalau kering kemudian tertiup angin, maka dia akan berhamburan ke atas.
Nah, Allah menggambarkan peristiwa zuzilatil ardu zilzalaha itu wa takunu jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung saat itu berterbangan seperti kapuk atau seperti kapas yang diterbangkan. Itu zuzilat, yaitu dengan cara bukan hanya bumi bergetar, tetapi bumi ini diangkat, gunung diangkat, maka manusia menjadi berhamburan. Nah, yang terjadi kemarin itu belum zuzilat, itu baru getar sedikit. Ini pernah ditanyakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kenapa terjadi gempa bumi? Kata Aisyah, apabila perzinahan dibiarkan merajalela, apabila minuman keras dibiarkan merajalela, kemaksiatan semakin banyak, maka Allah akan berbisik, akan memerintahkan kepada bumi, hei bumi, tazazzali bihim, bergeraklah, bergetarlah kamu. Fa in tabu wa naza'u, apabila mereka bertaubat dan berhenti dari dosa, maka bumi ini akan berhenti lagi. Jadi ketika orang berdosa segera sadar, bumi akan berhenti, tidak bergetar lagi. Tapi wa illa, kata Allah, apabila ketika digetarkan bumi ini manusia tidak sadar, ahdamaha alaihim, maka Allah akan menghancurkan bumi ini. Nah, kemudian sahabat bertanya, ya ummal mukminin, a'azaban lahum, apakah gempa bumi itu sebagai azab untuk mereka? Kata Aisyah, la, bal mau'idatan wa rahmatan lil mukminin. Gempa bumi itu adalah sebagai nasihat dan sebagai rahmat untuk orang mukmin. Jadi saudara-saudara kita yang kemarin tertimpa musibah di Cianjur, bila mereka mukmin, maka mereka sedang dinasihati oleh Allah melalui fenomena alam ini. Dan tentu saja kejadian gempa bumi yang terjadi kemarin bukan hanya nasihat untuk orang Cianjur, tapi nasihat untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Bahwa ternyata bumi ini, bahwa ternyata kiamat itu benar. Maka tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa gempa bumi ini termasuk miniatur dari miniatur kiamat. Miniatur atau ilustrasi dari peristiwa kiamat. Kenapa? Baru bergetar saja sudah begitu hancur, apalagi kalau zuzilatil ardu zilzalaha. Bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sekeras-kerasnya. Kemudian yang kedua, kata Aisyah, gempa bumi itu bisa menjadi rahmat untuk orang mukmin. Artinya bagi orang-orang yang beriman dan mengalami musibah, tertimpa reruntuhan, meninggal, itu insya Allah mereka akan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam keyakinan kita, salah satu di antara syuhadaul akhirah, orang yang dijamin mendapatkan pahala syahid di akhirat adalah salah satunya orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan. Kan syahid itu ada banyak macamnya. Ada meninggal karena tenggelam, meninggal karena tertimpa reruntuhan, meninggal karena penyakit taun, meninggal karena membela harta, membela diri, meninggal karena membela kehormatan, meninggal ketika sedang di jalan Allah, itu syuhadaul akhirah. Nah, termasuk salah satunya meninggal tertimpa reruntuhan akibat gempa bumi. Maka bagi orang mukmin itu sebagai rahmat. Akan tetapi kata Aisyah, wa nakalan wa azaban wa sakhton alal kafirin. Akan tetapi gempa bumi itu bisa menjadi hukuman atau menjadi azab, menjadi kemurkaan alal kafirin terhadap orang-orang kafir. Nah, oleh karena itu, korelasinya dengan surat Asy-Syura 30, bahwa ada bencana yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, disebabkan bima kasabat aidikum, dikarenakan dosa-dosa yang diperbuat oleh umat manusia. Tetapi kata Allah, wa ya'fu an katsir, sebagian dosa itu oleh Allah dimaafkan. Nah, kemudian selanjutnya, kita ulas sedikit-sedikit saja.
Nah, ada seorang sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam soal musibah bencana malapetaka yang menimpa kepada orang-orang mukmin atau kepada orang-orang soleh. Kenapa orang soleh yang tidak berdosa, dalam istilah Sunda, tetuah tedosa, temais temelem, gitu. Ini pasti ada yang nggak ngerti. Tidak punya kesalahan apa-apa kok ditimpa bencana gitu. Ini pernah ditanya oleh sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, atuhlikul qaryah wa fiha salihun. Apakah kampung ini dibinasakan, satu kota, satu negeri bisa dibinasakan, bisa dihancurkan, padahal di negeri itu banyak orang-orang yang soleh. Qala, kata Nabi, na'am, ya. Kila, bima, dengan sebab apa ya Rasulullah? Qala, biduhunatihim wa sukutihim an ma'asillah. Negeri ini, kota ini, kampung ini bisa dibinasakan, bisa diturunkan azab oleh Allah disebabkan biduhunihim, akibat orang-orang soleh itu cuek, tidak peduli terhadap kemaksiatan, wasukutihim, dan diamnya mereka terhadap kemaksiatan yang terjadi di sekitarnya. Nah, inilah penyebab turun bencana. Mungkin kita juga heran ya, Cianjur kota santri gitu. Kok kenapa Allah turunkan? Nah, belum tentu mereka bermaksiat, boleh jadi yang bermaksiatnya orang lain. Atau mungkin bisa para penguasa. Mereka korupsi, mereka melakukan kezaliman, kecurangan, tapi efeknya bisa turun kepada siapa saja. Kenapa? Biduhunatihim wasukutihim an ma'asillah, ketika kita membiarkan orang lain itu bermaksiat. Maka di sini pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, karena amar ma'ruf nahi munkar itu adalah untuk menjaga negeri ini dari murka dan azab Allah. Ketika kita membiarkan tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, membiarkan kemaksiatan, maka itu sama dengan menghalalkan azab Allah turun di negeri itu, menghalalkan azab Allah turun di kota atau di kampung tersebut. Nabi pernah menggambarkan gambaran orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu ibarat kita sedang naik kapal nih. Dan kapal itu kelasnya bertingkat-tingkat. Ada yang di bawah, kalau yang di bawah itu sampai di bawah laut. Saya pernah naik kapal yang di lantai bawah itu di Superjet. Itu laut itu ada di mata kita gitu. Jadi kita benar-benar di bawah air kelasnya itu. Kemudian ada yang kelas di atas. Nah, gambaran orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu ibarat dia naik kapal, sebagian duduk di lantai bawah, sebagian duduk di lantai atas. Kemudian orang yang di lantai bawah ini berpikir, bagaimana kita bisa mengambil air tanpa harus mengganggu orang yang ada di lantai atas. Lalu salah satunya memberikan masukan, bagaimana kalau kita bolongi saja perahu ini, bolongi saja kapal ini, supaya kita lebih mudah untuk memperoleh air dan tidak perlu mengganggu penumpang yang ada di atas. Maka kata Nabi, kalau Anda membiarkan orang membolongi perahu, membolongi kapal, maka akan hancur, akan tenggelam semua penumpang yang ada di kapal itu dengan kapalnya. Tapi kalau kita menghentikan, hei kamu jangan bolongi kapal itu sama dengan kamu membinasakan kita semua. Maka kita akan selamat dari bencana tenggelam di dalam laut. Itulah gambaran amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ketika kita melihat kemungkaran di sekitar kita dihentikan, itu sama dengan menyelamatkan negeri ini. Dan ketika kemungkaran itu dibiarkan, maka itu sama dengan menghalalkan turunnya azab Allah. Maka jelas di sini kata Nabi, boleh saja negara itu dihancurkan, dibinasakan, walaupun banyak orang soleh, akibat orang-orang soleh itu mendiamkan kemaksiatan yang ada di sekitarnya.
Nah, kemudian, nah ini sampai di sini apa ada pertanyaan dulu? Ya, boleh silakan. Barangkali ada jemaah yang mau bertanya, silakan. Silakan. Kita stop dulu nih ya. Silakan, teman-teman. Bolehkah kalau kita ada bencana itu kita berdasarkan ayat maupun hadis itu mengira-ira gitu. Nah, ini karena ada perbuatan maksiat manusia di atas bumi. Memang kita tidak bisa langsung menjudge gitu. Menjudge itu oh pasti karena ini begitu. Berdasarkan ayat ini kan kita apakah benar terjadinya bencana di yang baru-baru ini, apakah benar itu ada pemurtadan massal di daerah itu gitu. Itu yang saya dengar, saya baca di beberapa kiriman maupun artikel orang itu begitu, Pak. Jadi kita seolah-olah seakan-akan menyalahkan yang itu kan. Tapi ini mohon klarifikasi gitu. Ya. Ya, kembali kepada petunjuk Allah dalam Quran bahwa bencana itu bisa turun dikarenakan 3 sebab. Pertama, human error, akibat kesalahan manusia. Tidak ada hubungan dengan dosa, apalagi dengan Allah. Itu gara-gara manusia yang melakukan kesalahan. Yang kedua, biiznillah, karena izin Allah. Manusia sudah hati-hati, sudah menjauhi perbuatan dosa, tapi dapat musibah juga. Nah, itu biiznillah. Tujuannya adalah Allah ingin menaikkan, mengangkat derajat keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian yang ketiga, bima kasabat aidikum, disebabkan dosa-dosa yang kita perbuat. Nah, kalau kita melihat pemurtadan, ya memang bukan hanya terjadi di Cianjur. Yang namanya pemurtadan massal itu terjadi juga di tempat lain. Seperti katakanlah di Pangalengan, itu kan gila-gilaan, itu luar biasa pemurtadan Pangalengan itu. Saya pernah diundang ceramah ke Gambung, ke PT Perkebunan Teh di Gambung itu, ketika berencana perkebunan itu mau membangun masjid di sekitar pemukiman, karena sudah ada masjid di dalam perkebunan, tapi ingin membangun juga di tengah-tengah warga gitu. Jadi yang akses ke warganya lebih dekat. Kenapa? Karena di situ ada gereja besar katanya, akan dibangun gereja besar dan sudah banyak pendeta. Dan ternyata memang satu blok kampung itu sudah murtad. Jadi kalau kita melihat sisi pemurtadan, itu tidak hanya terjadi di Cianjur. Terjadi juga di Pangalengan. Kenapa Pangalengan tidak dikasih gempa gitu kan? Kalau kita menjas karena itu. Nah, dan ini kalau yang saya tahu dari setelah belajar kristologi, bagaimana langkah-langkah misionaris untuk memurtadkan umat Islam, itu kata Ibu Irene seperti memakan bubur panas kan gitu. Jadi tidak dimakan di tengah, tapi dimakan di sisinya sedikit-sedikit gitu. Dan pinggiran-pinggiran kota Bandung ini udah digarap oleh mereka, termasuk daerah Gunung Halu, ya, Ciwidey, Pangalengan, Sukabumi, kemudian Cianjur dan lain-lain. Ini sudah banyak, dan orang-orang di daerah itu relatif lebih mudah dimurtadkan karena mereka lebih banyak yang mengalami kendala kesulitan ekonomi, kesulitan pendidikan, kesulitan pekerjaan. Nah, ini menjadi lahan subur untuk mereka. Nah, jadi kalau kita melihat peristiwa pemurtadan itu tidak hanya terjadi di Cianjur. Demikian juga ada postingan-postingan LGBT, itu ternyata Cianjur parah banget katanya LGBT. Nah, itu juga bukan hanya terjadi di Cianjur, tapi di Indonesia itu. Karena ini terus diperjuangkan oleh kaum Islam, ya, lebih tepatnya iblis mungkin, ya. Kaum Islam liberal
agar Indonesia ini memiliki undang-undang yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Karena mereka berpandangan bahwa itu adalah hak asasi katanya. Allah itu sudah berhasil proyek menciptakan manusia itu sudah berhasil katanya. Bahkan kebablasan. Sehingga diperkirakan dunia ini nanti bisa overload, kekurangan tempat untuk menampung manusia. Dari yang asalnya 2 sekarang sudah diperkirakan 7 miliar, sehingga akan menjadi overpopulasi gitu. Dan akan kekurangan makanan, kekurangan tempat, maka pernikahan itu ditujukan bukan untuk melahirkan generasi, tapi hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu biologis. Nah, itu yang diperjuangkan oleh kaum Islam ya. Dan ini juga bukan hanya terjadi di Cianjur. Nah, kalau dikaitkan dengan dosa, ya tentu saja bukan hanya dosa orang Cianjur, mungkin dosa kita semua. Hanya saja kebetulan Allah menggetarkan buminya di daerah Cianjur. Jadi kita tidak boleh menuduh orang Cianjur berdosa semua. Boleh jadi yang dosa nama di Jakarta atau di Bandung gitu. Dan kemudian yang mendapatkan imbasnya orang Cianjur. Nah, makanya ini peristiwa gempa ini sebenarnya harus dijadikan mau'idoh. Dijadikan nasihat besar, karena itulah tujuan Allah mengutus gempa sebagai mau'izatan, sebagai nasihat terhadap umat muslim atau umat manusia. Tapi bila orang itu terdampak karena musibah ini, dan dia bersabar menerima ujian ini, rahmatan, itu akan menjadi rahmat bagi mereka. Begitu, Pak. Syukran, Ustaz. Yang lain barangkali teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Pak Ari. Silakan Pak Ali nih. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Ya, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, memang fenomena atau gejala sekarang itu semua kejahatan di zaman dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sekarang udah muncul semua. Ya. Jadi umat-umat Nabi dulu kalau menentang Nabi, tidak mau taat sama Allah, itu kan langsung dikasih azab sama Allah kan. Kalau sekarang tuh terkumpul tuh kejahatan yang diikuti oleh umat Nabi Lut ada. Nabi Shu'aib yang mempermainkan timbangan itu, udah banyak sekali. Sudah itu, ya pokoknya dosa-dosa yang tidak taat sama Allah tuh sudah kita saksikan. Orang Islam pun di mana sholat itu sebagai ajaran yang paling pokok yang harus dilaksanakan kalau dia mengaku Islam, tapi kita lihat di keseharian kita banyak sekali yang mengaku Islam tapi tidak sholat. Ya. Bahkan di tengah-tengah bencana pun, ya orang-orang yang kena bencana, yang membantu yang kena bencana itu kelihatannya tidak mengkhususkan waktu sendiri. Kalau waktu sholat datang, sholat dulu gitu. Ya, ya. Jadi ini tambah parah. Banyak yang memanfaatkan bencana lagi. Nah, itu jadi kemungkaran kita ini semakin parah, bukannya sadar dengan adanya bencana ini, tapi seolah-olah ya lewat aja terhadap ketaatan sama Allah gitu. Tidak sadar bahwa ini bencana ya. Malah ngitung-ngitung secara ilmu geologi ada lempengan ini menakut-nakutin, malah akan ada yang lebih besar bencana. Jadi Allah tuh tidak diikutkan, kadang-kadang dilupakan ya. Ini suatu menurut saya sih ya memang harus dimulai oleh pimpinan negara sih. Kalau dia tidak serius mengajak umat ini untuk taat dan patuh kepada Allah, yang akan begini terus. Gitu. Ya, ya. Apalagi kehidupan ekonomi sehari-hari kita dihidupkan dengan praktik riba. Dan salah satu kegiatan kita yang Allah nyatakan perang itu salah satunya ya riba kan. Ya. Tapi kita terang-terangan melakukan riba, berarti kita terang-terangan melawan Allah ini kan. Kalau nggak salah ada ayatnya itu, Allah tuh menyatakan perang terhadap perbuatan orang-orang yang riba. Jadi Pak sekarang kita Harbi, ada Pak Zanubil Harbi menantang perang kepada Allah. Iya, makanya
Tapi kita sekarang terang-terangan melakukan ribanya, jadi tambah parah aja. Jadi saya khawatir ini artinya bencana itu bukannya berkurang. Ke depan tuh kalau pemerintah tidak serius mengajak umat ini tobat, ya kita khawatir seperti Ustadz bilang tadi, di mana-mana nanti akan ada bencana gitu. Sebagai anu aja, mungkin bukan pertanyaan, sebagai ya sebagai bukan anu ya, sebagai pengetahuan saya begitu. Terima kasih Ustadz. Ya, jadi memang betul solusinya harus taubat nasional, dan itu harus diinstruksikan dari level tertinggi gitu. Ya. Kalau hanya dilakukan oleh kelompok orang, sebagian komunitas, tentu saja tidak bisa merubah keadaan. Ya. Karena bala dan bencana itu mengancam negeri ini, bukan hanya mengancam pelosok-pelosok. Misalnya Jakarta dengan banjirnya, yang pinggir sungai dengan tsunami-nya, yang di tengah kota di gunung pun dengan bencana gempa buminya. Dan yang namanya gempa bumi itu, kata para ahli, itu memang tidak bisa diprediksi. Tidak seperti hanya fenomena gerhana misalnya. Kalau fenomena gerhana bulan, gerhana matahari, bisa diprediksi kapan mulainya, kapan berhenti. Tapi gempa bumi ini benar-benar itu adalah di luar pengendalian manusia. Kita tidak tahu apakah yang menakut-nakutkan itu benar bakal ada gempa susulan atau tidak, walau alam bisawab. Karena sebenarnya gempa bumi ini tidak bisa diprediksi kejadiannya, itu benar-benar atas biiznillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Sebentar. Ya. Bisa kita lanjutkan, Pak? Ya, kita lanjut. Ayat-ayat tentang bencana. Itu di akhir, Pak. Ya, Pak. Ini karena saya matikan, Pak. Ini, Pak. Ya. Ayat-ayat Al-Quran tentang bencana alam. Di dalam ayat Al-Quran banyak dikisahkan tentang peristiwa-peristiwa bencana alam yang terjadi kepada umat-umat sebelum kita. Dan bencana-bencana alam ini itu kebanyakan disebabkan karena kedurhakaan manusia. Jadi bencana ini kebanyakan bukan sebagai mau'idhah yang pokok, tapi sebagai bentuk iqab, sebagai bentuk sisaan. Seperti misalnya gempa bumi, atau getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi atau patahan aktivitas gunung api atau runtuhan bebatuan. Nah, peristiwa gempa bumi ini pernah terjadi dialami oleh kaum Nabi Soleh. Coba dalilnya. Next. Seperti di surat Al-A'raf 77-78, fa'aqarun naqah. Kemudian mereka menyembelih unta betina Nabi Soleh itu, wa atau an amri rabbihim, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Wa qalu ya Saleh i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu betul termasuk orang yang diutus oleh Allah. Jadi kisah singkatnya bahwa kaum Nabi Saleh atau kaum Samud itu diberi kelebihan oleh Allah dalam bidang arsitektur, membuat gedung-gedung mewah, gedung-gedung megah dari batu-batu besar. Karena Nabi Soleh itu diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Hijr, yaitu sekelompok orang, satu kaum yang hidup di tempat yang banyak gunung-gunung batunya. Dan kaum Nabi Soleh itu diberi kelebihan oleh Allah untuk membuat arsitektur pembangunan dari batu dengan relip-relip yang sangat indah. Sampai sekarang juga masih ada itu. Di Al-Hijr itu kalau kita berwisata, itu
sisa-sisa bangunannya masih ada. Nah, kemudian ketika Nabi Soleh berdakwah kepada kaum Ad, saat itu kaum Ad menantang, kalau memang Anda Nabi, coba buat unta dari batu. Kami sudah bisa membuat gedung-gedung dari batu, coba Anda buat unta dari batu. Maka dengan izin Allah, Nabi Soleh membelah batu, dan keluarlah seekor unta betina dari batu tersebut. Dan unta ini luar biasa, bisa memberi susu kepada seluruh kaum Ad pada saat itu. Jadi walaupun hanya satu unta, tapi susunya bisa diminum oleh satu negeri itu. Tidak kekurangan. Dan kemudian Nabi Soleh mewanti-wanti agar unta ini tidak boleh diganggu, apalagi disembelih. Nah, ketika mereka dilarang seperti itu, malah menantang. Kata kaum Ad, kita sembelih aja unta Nabi Soleh ini, kalau memang Soleh ini benar sebagai utusan Allah. Dan dia menantang kedatangan azab Allah. Maka kemudian ketika unta itu sedang minum, ditangkap dan disembelih oleh kaum Nabi Soleh, oleh kaum Ad, dan kemudian dimakan dagingnya. Maka 4 hari kemudian setelah menyembelih unta itu, fa'akhadathumur rajfah. Lalu mereka ditimpa gempa bumi dengan goncangan yang dahsyat. Fa'asbahu fi darihim jasimin, maka jadilah mereka mayat-mayat bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Nah, ini sejarah bala bencana gempa bumi yang pertama kali turun, itu diturunkan oleh Allah kepada kaum Nabi Soleh akibat kaum Nabi Soleh atau kaum Ad ini membangkang terhadap ajakan yang diserukan oleh Nabi Soleh. Kemudian yang kedua, next. Letusan Gunung Merapi, atau istilahnya erupsi. Letusan Gunung Merapi itu merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material pijar, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Dan ini pernah diturunkan kepada kaum Nabi Lut. Coba dipindah slide. Kaum Nabi Lut. Oh, ini salah ayat ya. Ada yang kurang. Di ayat surat An-Naml, wa taro jibala tahsabuha jamidah. Dan kamu lihat gunung-gunung itu kamu sangka tetap pada tempatnya. Wa hiya tamurru marras sahab, padahal gunung itu berjalan bagaikan awan. Nah, ini yang sulit dibuktikan ya. Karena ini termasuk pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata katanya gunung-gunung yang kokoh berdiri itu tidak jamin atau tidak tetap di satu tempat, tapi gunung-gunung itu berjalan sebagaimana awan berjalan. Sun Allahilladzi atqana kulla syai'in, begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap sesuatu. Innahu khabirum bima taf'alun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, seharusnya ada satu ayat lagi di sini tentang peristiwa yang pernah menimpa kepada kaum Nabi Lut. Bahwa kaum Nabi Lut itu oleh Allah ditimpa dengan ledakan gunung berapi. Gunung berapi. Karena kaum Nabi Lut itu adalah kaum yang membangkang, melakukan kaum gay pertama, kaum homo pertama, kaum lesbi pertama. Mereka itulah yang pertama kali menikah sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, karena mereka terus membangkang dan tidak mau mentaati seruan Nabi Lut, maka oleh Allah kemudian dilempar dengan batu-batu min sijilin mandud, dari lumpur yang panas. Ja'ana aliha safilaha,
yang di atas dijadikan di bawah, dibalikan gitu. Wa amtorna alaiha hijaratan min sijil, dan kemudian dihujani dengan batu yang bertubi-tubi. Nah, ada yang memahami di sini maksudnya diberi azab dalam bentuk ledakan gunung Merapi. Karena kalau gunung itu meletus, lahar yang ada di bawah gunung itu menyembur ke atas, kemudian mengalir melalui bibir, melalui kaki gunung, mengalir ke bawahnya. Kalau semburannya itu keras sampai menyembur ke atas, itu mengkristal. Ada yang jadi abu, jadi pasir. Kemudian kalau yang besar-besar itu menjadi bom, seperti yang kalau kita lihat di geologi itu gede-gede ternyata. Sebesar-besar meja itu bom itu yang sudah mengkristal. Dan menurut sebagian mufassir, kaum Nabi Lut itu dihujani dengan batu itu dengan diberi ledakan Gunung Merapi sehingga mereka tertimbun dan mati. Nah, itulah letusan Gunung Merapi yang pernah oleh Allah diutus kepada kaum Nabi Lut. Kemudian bencana ketiga. Next. Bencana ketiga, bencana angin topan. Nah, bencana angin topan ini pernah diutus oleh Allah kepada kaum Ad, yang tadi di mukadimah saya sampaikan sedikit. Fa'ama adun fastakbaru fil ar. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi. Bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Wa qalu, dan mereka berkata, man asyaddu minna quwatan. Siapa yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Awalam yaro annallaha allazi khalaqahum wa huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka mengingkari tanda-tanda kekuasaan kami. Maka fa'arsana alaihim rihan soro-soro. Lalu kami meniupkan angin yang amat gemuruh, angin topan. Kalau sekarang mah mungkin angin tornado, ya. Ini seperti yang digambar di background ini, itu angin tornado. Kalau angin seperti ini, itu bangunan pun bisa terangkat. Kapal pesawat gede juga bisa terangkat dengan bentuk angin yang seperti ini. Maka kata Allah, kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka fi ayyam, dalam beberapa hari, fi ayyamin nihasat, dalam beberapa hari yang sial, naas. Jadi naas itu dari kata nahas, itu dari bahasa Arab. Duh, naas hari ini sial, itu dari bahasa nahas. Dan menurut riwayat itu sekitar 7 hari 8 malam. Mereka itu disapu dengan angin yang sangat dingin dan mematikan. Linuziqahum adabal khizyi fil hayati dunya. Tujuannya Allah ingin mencicipkan rasa siksaan yang menghinakan di dunia. Wala azabul akhirati akhza, dan siksaan di akhirat lebih menghinakan lagi. Wahum la yunsorun, dan mereka tidak diberi pertolongan. Karena menurut sejarah, memang kaum Ad ini termasuk kaum yang kuat. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Fajr, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama datil imad, allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samudal ladzi jabu sokhra bilwad. Wa fir'auna dil autad. Itu 3 tokoh langsung disebut. 3 tokoh yang durhaka. Pertama kaum Ad, kemudian kaum Samud, pertama kaum Ad, kemudian kaum Samud, kemudian Fir'aun. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana kaum Ad diperlakukan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allati Iromadatil imad, yang membuat tiang-tiang, kaum Irom yang membuat tiang-tiang. Jadi memang salah satu
kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Ad itu membuat tiang-tiang kokoh di negeri Iram. Iram itu nama sebuah negara. Dan sekarang juga situsnya masih ada itu. Kalau Bapak lihat di YouTube kan banyak video-video jejak Rasul. Itu negeri Iram, tulis saja Iram, bangunan Iram, wah itu megah-megah. Saya tidak membayangkan kalau sekarang itu dengan alat apa menatah batu sehebat itu, semegah itu, kemudian menjadi tiang-tiang yang kokoh. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang sebelumnya tidak ada makhluk sekuat itu. Karena memang ini adalah janji Allah kepada Nabi Nuh pada saat Nabi Nuh menyesal setelah menggunakan doa mustajab untuk membinasakan kaumnya. Nabi Nuh itu pernah menyesal, bersedih. Kenapa aku harus memohon azab ini sehingga kaumku habis? Kata Allah, tenang, akan aku gantikan dengan kaum yang lebih kuat lagi. Dan ternyata kalau kita melihat postur tubuh kaum Ad, itu ada yang lebih besar daripada Nabi Adam. Nabi Adam itu tingginya kan hanya 30 meter. Tingginya itu, lebar 7 meter, tinggi 30 meter. Tapi kaum Ad itu ada yang tinggi sampai 40, bahkan 50 meter ketinggiannya. Dan itu ada kerongkongannya di museum. Saya baca dalam penjelasan Arab bahwa inilah fosil atau kerongkongan kaum Ad. Kemudian di situ di sekitarnya ada yang moto-moto, yang jalan-jalan itu moto-moto. Nah, kalau kita lihat manusia yang sekarang dibanding dengan kaum Ad itu seperti ini. Seperti telunjuk, sebesar telunjuknya gitu. Sebesar jari ini. Saya melihat yang moto-moto itu pas kebetulan lewat ke jarinya kaum Ad itu, ternyata hanya sebesar telunjuk ini. Jadi kalau kita sama kaum Ad itu mungkin dianggap semut gitu, tinggal dicomot aja. Dan itu memang kaum terkuat dan terbesar sepeninggal Nabi Nuh alaihissalam, dan juga diberi kecerdasan dalam bidang arsitektur dan pertanian. Nah, makanya diajak beribadah, diajak bertauhid oleh Nabi Hud, tidak mau mendengar karena mereka merasa lebih sukses, mereka merasa lebih hebat. Nah, kemudian kesininya diperkecil lagi untuk menyeimbangkan alam. Kebayang kalau misalnya ada manusia sebesar kaum Ad, perutnya segede tronton misalnya, kalau pergi ke pasar itu sepasar aja habis sama dia. Nah, kalau sekarang kan bisa bagi-bagi gitu makanan. Jadi dengan kita sekarang diperkecil menjadi sebesar jarinya kaum Ad, ya itu sebagai bentuk kasih sayang Allah supaya makanan ini cukup untuk banyak orang. Nah, kaum Ad oleh Allah pernah dibinasakan dengan angin topan, angin peting beliung, karena mereka selalu ingkar ketika diajak oleh Nabi Hud untuk beribadah. Jadi dosa atau bencana peting beliung itu adalah bencana buruk yang pernah diutus oleh Allah kepada kaum Ad. Yang angin topan ini banyak menimpa di Amerika ya. Kalau yang saya lihat di internet, angin peting beliung itu banyak menerjang tempat-tempat di Amerika. Nah, kemudian Ustaz, ya, enggak. Ada informasi nggak bahwa Nabi Hud sendiri seperti kayak kaum Ad itu tubuhnya begitu? Ya, Nabi Hud sendiri juga memang posturnya tinggi-tinggi. Jadi sepeninggal Nabi Nuh itu lebih besar dari Nabi Adam postur tubuhnya kalau lihat di beberapa sejarah itu penjelasannya. Karena ini sebagai janji Allah, sebagai rahmat Allah kepada Nabi Nuh untuk mengobati rasa sedihnya mungkin, ternyata benar diutus kaum yang lebih kuat dan yang lebih hebat daripada kaum Nabi Nuh yang dibinasakan. Nah, next.
Yang keempat, tsunami. Nah, tsunami ini saya baca beberapa penjelasan itu katanya istilah dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak laut. Su itu berarti laut, nami berarti gelombang ombak. Tsunami itu serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Nah, dulu kita sulit menjelaskan bagaimana air laut tumpah ke darat. Coba berikutnya. Peristiwa tsunami ini sudah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini sebagai salah satu peristiwa kiamat. Jadi nanti ketika kiamat terjadi, itu akan terjadi tsunami yang sangat dahsyat. Bukan hanya menyiram beberapa radius ratusan kilometer dari pinggir pantai, tapi bisa menyiram seluruh muka bumi ini. Seperti yang pernah terjadi di Aceh, itu kan ketinggian sampai 40 meter katanya. Jadi ketinggian air laut di atas permukaan daratan itu tingginya sampai 40 meter. Nah, nanti mungkin lebih dari 40 meter karena gempa di bawahnya, goncangan di dasar lautnya bukan hanya sekedar bergetar, tapi buminya yang diangkat. Buminya diangkat, maka terjadi goyangan dahsyat yang menggoyang air laut ini, maka bisa saja air laut itu naik ke atas hingga ratusan kilometer, bahkan mungkin ribuan kilometer ke atas, dipentalkan dengan goncangan yang sangat dahsyat itu. Kalau kemarin di Aceh hanya 40 meter ketinggiannya. Nah, nanti mah bisa ratusan bahkan mungkin ribuan meter ke atas diangkat. Nah, dulu ketika belum terjadi tsunami, sulit menjelaskan bagaimana yang dimaksud air tumpah ke darat. Tapi dengan adanya peristiwa itu kita semakin paham, oh barangkali seperti itu. Nanti peristiwa tsunami terjadi kalau terjadi kiamat. Ini dijelaskan di surat Al-Infitor ayat 1-3, idas sama fatarat. Apabila langit terbelah, wa izal kawakibun tasarot, apabila bintang berjatuhan berserakan, apabila bintang-bintang jatuh berserakan, wa izal biharu fujirat, dan apabila lautan menjadi meluap. Nah, istilah meluap itu kalau sekarang sudah ketemu istilahnya tsunami, ombak gelombang besar sehingga air laut itu tumpah ke darat, merendam semua kota-kota yang ada di sisinya. Nah, tsunami ini pernah diutus oleh Allah kepada kaum yang membangkang terhadap perintah Allah. Kemudian yang kelima, banjir. Slide selanjutnya. Ya. Banjir atau peristiwa di mana terendam satu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Dan banjir bandang ini pernah diutus oleh Allah kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Slide-nya dipindah. Seperti dikatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 14, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, falabisa fihim alfasana. Lalu Nabi Nuh tinggal di antara mereka 1000 tahun, ila khamsina aman, kurang 50. Jadi usia Nabi Nuh itu beda 50 tahun dengan Nabi Adam. Nabi Adam usianya 1000 tahun, kalau Nabi Nuh usianya 950 tahun. Dan berdakwah selama 950 tahun atau setengah dari usianya dihabiskan untuk berdakwah, tapi yang ikut hanya sepenuh perahu. Hanya belasan orang. Lebih banyak jamaah muskaf. Kalau jamaah muskaf ada 24, ini saya lihat di layar. Nabi Nuh itu cuma belasan orang yang ikut. Maka
kemudian fa'akhazahumut tufan wa hum zalimun. Mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, kalau saya baca beberapa ayat dan riwayat lainnya, ternyata banjir besar yang menimpa kepada Nabi Nuh itu digambarkan oleh Allah dalam Quran, wahia tajri fi maujin kal jibal. Kapal Nabi Nuh itu berjalan di tengah-tengah ombak kal jibal, setinggi-tinggi gunung. Itu saya tidak dapat membayangkan ngerinya bagaimana ya. Ombak setinggi gunung. Saya pernah nyebrang dari Bakauheni ke Merak sekitar jam 10 malam. Kebetulan angin kencang. Lihat laut, wah ngeri sekali. Serasa udah nggak ada hati ya. Udah pasrah aja kepada Allah kalau terjadi sesuatu. Nah, apalagi ini gelombangnya setinggi-tinggi gunung. Kata Allah, gambaran banjir bandang yang menimpa Nabi Lut, yang menimpa kaum Nabi Nuh itu bukan seperti banjir yang sering terjadi di Jakarta atau di Dayakolot atau yang sekarang di Jeddah. Bukan banjir seperti itu. Tapi wahia tajri fi maujin kal jibal. Banjir yang menimpa kaum Nabi Nuh itu, kapal Nabi Nuh saja berjalan di atas gelombang setinggi-tinggi gunung. Nah, banjir bandang ini dipicu oleh hujan yang sangat deras, yang terus-menerus tiada henti, dan kemudian air yang di bawah bumi itu meluap ke atas. Diperkirakan Nabi Nuh itu tinggal di Mesopotamia, Irak sekarang. Di situ ada dua sungai, Efrat dan Tigris, dan diperkirakan sungai itu meluap ditambah hujan dari langit yang deras sehingga menjadi banjir semakin besar, dan angin yang sangat kencang disertai angin yang sangat kencang dengan sambaran halilintar, maka tentu saja ombak itu semakin besar karena anginnya juga sangat kencang. Nah, maka angin topan ini menjadi salah satu bencana yang pernah diutus kepada kaum yang durhaka. Kemudian yang keenam, kekeringan atau kemarau panjang. Ini juga pernah diutus oleh Allah sebagai bencana untuk mengingatkan kepada kaum Nabi Yusuf dan kaum Fir'aun. Kepada kaum Fir'aun yang di Mesir, baik Fir'aunnya di zaman Nabi Yusuf atau Fir'aunnya di zaman Nabi Musa. Di surat Yusuf ayat 48, summa ya'ti mim ba'di dzalika sab'un syidad. Kemudian sesungguhnya sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalila, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya di tahun sulit itu, kecuali sedikit mimma tuhsinun, dari bibit gandum yang kamu simpan. Jadi di zaman Nabi Yusuf itu pernah terjadi kemarau panjang selama 7 tahun yang menimpa negeri Mesir. Nah, kemudian di zaman Nabi Musa juga pernah juga tertimpa kemarau panjang sampai mematikan semua tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun yang ada di situ, sampai air pun kesulitan. Maka kemarau panjang ini juga diturunkan oleh Allah itu akibat dari perbuatan dosa manusia. Seperti disebutkan di dalam hadis, ketika manusia di muka bumi ini tidak mau mengeluarkan zakat, maka Allah tidak sama sekali Allah tidak akan menurunkan hujan kecuali karena ada binatang-binatang. Seandainya di muka bumi ini tidak ada binatang-binatang yang merayap, maka sama sekali Allah tidak akan menurunkan hujan setetes pun ke muka bumi ini, karena akibat manusia tidak mau mengeluarkan zakat, infak, dan sodakohnya. Nah, itu salah satu penyebab bencana kekeringan itu akibat kita kikir, tidak mau bersodakoh, tidak mau berzakat, tidak mau berinfak. Kemudian yang ketujuh, bencana kelaparan.
Nah, ini juga sama sebenarnya, kelaparan itu dipicu dengan berikutnya, Pak. Lanjut. Kelaparan ini juga dipicu dengan kekeringan. Nah, seperti di surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryah kanat aminatan mutmainnah. Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman lagi tentram, rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Jadi bila satu negeri, satu kota, satu kampung ditimpa kelaparan, itu boleh jadi akibat penduduk di negeri itu mengingkari terhadap nikmat dari Allah. Nah, berikutnya kita maraton. Musibah bencana itu bisa dipilah menjadi dua. Pertama, musibah bencana yang menimpa orang kafir, menimpa orang zalim, itu statusnya sebagai siksaan. Jadi kalau di negeri itu banyak orang kafir dan zalimnya, musibah yang terjadi bukan sebagai rahmat dan mauidhah, tapi siksaan bagi mereka. Seperti dikemukakan dalam surat As-Sajdah, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Nah, kemudian di dalam hadis disebutkan oleh Nabi, iza ra'aitallaha yu'til abda ma yuhibbu. Apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang dia sukai dari kesenangan dunia ini, wa huwa muqimun ala ma'asi, sedangkan si hamba itu terus bergelimang di atas kemaksiatan kepada Allah, fa innama zalika lahu minhu istidrazun, maka sesungguhnya pemberian itu hanyalah istidraj. Istidraj itu kalau dalam kamus disebutkan diseret ke dalam siksaan Allah sedikit demi sedikit. Tidak langsung. Laknat yang Allah berikan itu tidak langsung dirasakan secara tiba-tiba, tapi oleh Allah diseret sedikit demi sedikit untuk diterjunkan, dilemparkan ke dalam azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita juga mungkin sering bertanya-tanya, kok kenapa orang itu sholat nggak pernah, kemudian bukan Islam juga, setiap hari bergelimang maksiat, tapi usahanya lancar, rumahnya banyak, kehidupannya mewah. Nah, kata Allah, bila orang diberi kenikmatan pada hadiah mukimun ala ma'asi, bergelimang dalam maksiat, itu bukan nikmat, tapi itu adalah laknat. Yang kedua, musibah bencana yang menimpa orang mukmin itu statusnya sebagai ujian. Jadi kalau orang mukmin yang diberi bala dan bencana itu sebagai ujian. Ini seperti dikatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami beriman padahal kamu belum diuji. Jadi Allah tidak akan membiarkan kita mengatakan beriman sebelum Allah nanti menguji kita. Dan hebatnya orang mukmin, kata Nabi, bila diberi musibah bila diberi ujian baik dia bersyukur, dan bila diberi ujian buruk dia senantiasa bersabar. Berikutnya, bagi seorang muslim, musibah itu bisa menjadi penghapus dosa. Nah, ini yang menjadi harapan kita. Jangankan musibah besar seperti gempa bumi, bencana banjir, angin peting beliung, musibah kecil saja bisa menjadi penghapus. Seperti dikatakan oleh Nabi, ma yusibul muslimin nasob. Tidak ada yang menimpa seorang muslim dari rasa letih, wala wasob rasa sakit, wala hamin rasa bingung, wala huznin rasa sedih, wala aza rasa sakit, wala ghamin kesusahan, hatta syaukati yusakuha, hingga duri yang menusuknya,
kacugak, itu tertusuk duri, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali pasti Allah akan mengampuni baginya dosa-dosanya. Dengan catatan apabila sabar. Kalau tidak sabar, itu rugi 2 kali. Ya dapat musibah, ya tidak diampuni dosa. Makanya sekecil apapun, musibah yang menimpa kita itu sikapi dengan kesabaran. Karena kalau kita sabar menerima musibah itu akan menjadi penghapus. Dan bahkan dikatakan oleh Nabi, dan Allah bila menghendaki kepada seorang hamba mau memberikan kebaikan, maka Allah akan menyegerakan baginya hukuman di dunia. Dan bila Allah bermaksud kepada seorang hamba memberi keburukan, maka Allah menahan darinya siksaan disebabkan dosanya hingga disempurnakan nanti di akhirat. Jadi tinggal pilih mau sekarang atau nanti gitu. Nah, siksaan di akhirat itu tidak ada yang ringan. Berikutnya, tidak ada yang aman dari hukuman Allah. Jadi kita sekarang yang masih aman, ya sebenarnya kalau menurut Quran semuanya nggak ada yang aman dari hukuman Allah. Apalagi ketika di tengah-tengah kita banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Kata Allah, apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur, atau apakah penduduk negeri itu merasa aman kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha, ketika mereka sedang bermain, ketika sedang tidur, ketika sedang hiburan, ketika sedang masak, ketika sedang pergi ke kantor, ketika sedang sekolah, itu semua tidak ada yang aman dari kedatangan bala dan bencana bila Allah menghendaki. Berikutnya, Allah mengingatkan apabila malapetaka datang bukan hanya menimpa orang zalim, yang akan merasakan orang soleh pun akan kena. Bukan hanya rumah yang hancur, masjid pun bisa hancur. Ya memang suka ada dugaan-dugaan, wah masjid gempa begitu besar, masjid tidak hancur. Nah, itu sebetulnya mungkin kebetulan, ya mungkin biiznillah. Tapi sebenarnya kebanyakan ya hancur. Misalnya kalau di Dayakolot, misalnya terendam banjir, yang terendam bukan hanya rumah, tapi masjid pun ikut terendam. Yang berbuat dosa dan maksiatnya orang-orang zalim, orang-orang kafir. Tapi ketika bala bencana menimpa, itu akan merata menimpa kepada semua orang. Nah, di dalam hadis ini disebutkan idza dhaharatil ma'asi, apabila nampak merajalela kemaksiatan-kemaksiatan fi ummati, di tengah-tengah umatku, ammahumullahu bi'azabin min indih, Allah akan mengumumkan kepada mereka semua akan terkena secara menyeluruh dengan murka azab dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kila ada sahabat yang bertanya, amma fin nasi yaumaidin solihun, akan menimpa mereka orang-orang soleh juga? Qala bala, benar. Yusibuhu ma'asoban nas sumayasiruna ila magfiratin minallahi wa ridwan. Orang soleh pun akan tertimpa, tapi orang soleh akan mendapatkan ridho dan magfirah dari Allah. Itu bedanya musibah yang menimpa orang soleh dan orang salah. Dan terakhir, bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan ketika menghadapi musibah? Tentu saja semua muslim sepakat bahwa kewajiban orang yang beriman adalah bersabar, seperti dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim, wasbir alama asobak, bersabarlah atas musibah yang menimpamu, karena itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan ketika kita bersabar, insya Allah akan banyak solusi yang akan Allah berikan. Lebih dari itu, kata Allah, pahalanya akan disempurnakan di akhirat. Nah, kemudian apa kewajiban kita terhadap orang yang tertimpa musibah? Berikutnya. Pertama adalah mendoakan dari jauh. Nah, untuk saudara-saudara kita yang sekarang mendapat musibah, doakan dari jauh. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan, yang di garis bawah ini,
Da'watul mar'il muslim li akhi bizahril ghaib mustajabah ingda ra'sihi malakun muwakkal. Doa seorang muslim untuk saudaranya min dhahril ghaib itu tanpa sepengetahuannya. Kita nggak ada yang kena dengan orang Cianjur, nggak ada yang kena dengan orang Jeddah dan orang mana-mana yang mendapat musibah. Tapi kalau kita tulus mendoakan mereka karena sesama mukmin, sesama muslim, maka insya Allah doa-doa kita mustajab. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa membantu langsung dengan harta, tenaga, minimal dengan doa-doa yang kita selipkan dalam sholat. Kemudian yang kedua, berikutnya, kita bukan hanya berdoa, membantu dengan doa, tapi juga kalau bisa membantu dengan harta yang kita miliki. Kita jangan jadi orang yang bakhil. Tunjukkan prinsip hidup yang disebut oleh Nabi kal jasadil wahid, ibarat satu tubuh. Jadi kata Nabi, antara mukmin dengan mukmin itu bagaikan satu tubuh dalam hal saling menyayangi, saling mencintai, saling membela. Bila sakit salah satu anggota tubuh, maka seluruh tubuh akan merasa panas dan tidak bisa tidur. Yang terakhir sekali, di momen di mana banyak kejadian musibah seperti ini, kita harus menunjukkan sikap apa yang digambarkan oleh Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Jadi, apa yang kita salurkan untuk membantu saudara-saudara kita yang mendapat musibah, itu tentu bukan hanya bermanfaat untuk mereka yang dapat musibah, tapi bermanfaat untuk kita juga. Apa manfaatnya? Insya Allah, kesulitan-kesulitan kita di dunia dan di akhirat, oleh Allah nanti akan diringankan, akan dimudahkan. Nah, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema tadabbur atau merenungkan ayat-ayat Allah dalam Quran yang berbicara tentang gerhana, tentang bencana, baik bencana yang dari langit ataupun bencana yang dari bumi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan, dipersilakan. Ini masih ada 5 menit lagi ya. Baik, silakan. Barangkali Pak Rizwan ada yang mau bertanya, silakan buka mic-nya dan langsung tanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau melakukan sholat goib, seperti tadi yang dilakukan di masjid kami, itu hukumnya memang benar ya bagi orang yang tertimpa gempa dan kemudian banyak korban-korbannya gitu. Ya, karena memang orang yang tertimpa gempa itu pasti tidak ada yang menyolatkan, karena tertimbun tanah tidak ditemukan. Maka hal yang bisa kita lakukan hanya salat gaib, salat yang tidak ada jenazahnya. Mungkin tahu juga jenazahnya ada di dalam atau entah di mana ya, walau alam bisawab. Apakah dia lari ke gunung kemudian tertimbun atau masih di rumah kemudian tertimbun? Kalau memang tidak ditemukan jenazahnya kita dan dipastikan itu sudah wafat, kita bisa melakukan sholat gaib. Karena salah satu syarat sholat gaib itu adalah bila diyakini si jenazah itu tidak ada yang menyolatkan sama sekali. Gitu. Jadi kita juga tidak mempedulikan apakah korban itu muslim atau tidak, ya, Pak, kalau sholat gaib ini. Nah, itu harus muslim, Pak. Nah, makanya perlu ada data juga ya. Perlu ada data. Minimal dari orang terdekat. Kalau seandainya kita ragu, ini tuh yang meninggal tuh muslim atau bukan, ya sebaiknya jangan. Karena sebenarnya
kewajiban untuk mensolati itu kewajiban orang yang hidup. Kalau yang meninggal mah haknya saja itu. Hanya saja haknya tidak diberikan kalau memang benar-benar Muslim. Tapi ketika kita ragu apakah ini orang Muslim atau bukan, sebaiknya kita meninggalkan yang ragu itu. Jangan sampai salah sasaran, apalagi terkait dengan isu-isu bahwa Cianjur banyak pemurtadan. Padahal dulu itu kota santri kan, itu terkenalnya. Kenapa sekarang jadi terisukan seperti itu? Ada juga yang mengatakan itu hoax. Jadi kalau kita memang tidak yakin apakah ini jenazahnya jenazah Muslim atau bukan, kita sebaiknya tidak mensolatkan itu. Khawatir salah. Tapi kalau ada dugaan kuat, ya dugaan besar, wah ini kayaknya Muslim ini. Dengan melihat misalnya di reruntuhan rumahnya ada kaligrafi atau ada Quran, nggak mungkin kalau bukan orang Muslim menyimpan Quran. Nah itu bisa itu dijadikan sebagai bukti keyakinan ini mungkin seorang Muslim. Itu Pak. Ya baik, Surah. Ada lagi barangkali jamaah yang ingin bertanya? Ya, tanya Pak Ustaz. Pak Krisnadi silakan. Nah, Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz, tadi yang pertama kali yang di surat Al-An'am ayat 65 itu ada antaranya kan ada kalimat yang dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Nah, tolong dijelaskan ini maksudnya apa? Terus yang maksudnya golongan-golongan dan merasakan keganasan yang lain seperti apa? Ya. Auya bisakum syia'an, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan yang saling bertentangan. Maksudnya mencampurkan dalam golongan saling bertentangan itu mencampurkan dengan musuh gitu Pak. Karena perang itu termasuk bala bencana yang diujikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Sehingga dengan perang itu kita menjadi tidak tenang. Tidak ada yang bisa dinikmati kalau situasi negeri ini tenang. Seperti dulu ketika Indonesia berperang terus kan banyak yang mengalami korban jiwa. Nah, maka perang ini juga sebagai bentuk ujian yang Allah ujikan kepada hamba-hambanya. Kemudian wa yuziqu ba'dakum ba'sa ba'din, dan Allah juga bisa merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Itu contohnya seperti kita hidup di satu negara yang pemimpinnya katakanlah zolim, sehingga kita ditindas. Seperti dulu ditindas Belanda, itu kan banyak yang mati gara-gara kelaparan, mati dibunuh, dipaksa harus bermaksiat. Nah, ini juga sebagai bentuk bencana di sini. Ya, bukan hanya bencana kemanusiaan, ya, bukan dalam bentuk bencana alam, tapi ini bencana kemanusiaan. Jadi Allah menurunkan azab kepada orang-orang yang tidak taat itu bisa dalam bentuk bencana alam, bisa juga dalam bentuk bencana kemanusiaan. Nah, tetapi bencana-bencana ini akan menjadi berbeda ketika itu menimpa kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Sama ditimpa ledakan gempa Gunung Merapinya, tertimbun mati. Sama ditimpa terkena azab gempa bumi, angin peting beliung, banjir bandang, dibantai musuh, sama-sama matinya. Sama-sama babak belurnya istilahnya. Tapi tentu saja akan menjadi berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir bala bencana itu sebagai azab, tapi orang-orang mukmin itu sebagai rahmatan wa mauizah. Seperti yang dikemukakan oleh Aisyah. Itu sebagai mauizah bagi orang yang hidup dan sebagai rahmatan bagi orang yang meninggal dunia. Itu yang dimaksud dengan dicampur dengan orang yang berselisih atau diberi rasa keganasan atas yang lainnya.
Itu Gitu. ada kaitannya dengan Islam yang menjadi 73 golongan itu dan hanya satu golongan yang selamat itu. Islam akan menjadi 73 golongan dan satu golongan yang akan selamat. Nah, itu mah beda lagi, Pak. Kalau itu tidak selalu berbeda paham, ya, berbeda pendapat yang bertentangan menimbulkan peperangan. Tidak selalu seperti itu. Ada kalanya hidup adem-adem saja tidak terjadi peperangan. Kalau ini yang dimaksud dengan yalbisakum syi'an, kamu dikumpulkan, dicampurkan dengan golongan saling bertentangan, ini yang saling bertentangan yang menimbulkan peperangan gitu. Kemudian yudiku ba'dukum ba'sabadin, ini peperangan yang tidak seimbang, yang satu lemah, yang satu kuat. Kalau yang pertama itu sama-sama kuat, terjadi perang, kacau lah, hancur. Kalau yang kedua itu yang satu kuat, yang satu lemah, itu yang disebut dengan kezaliman. Tapi prediksi Nabi bahwa umat Islam akan berpecah, Yahudi berpecah 70 golongan, Nasrani berpecah menjadi 71, Islam 73, itu tidak selalu berefek pada peperangan. Seperti sekarang kan sudah banyak sebenarnya, lebih dari 70, tapi di beberapa negara masih aman-aman saja. Sebenarnya Allah bisa saja menghendaki terjadi bencana kemanusiaan seperti yang terjadi di Poso, ya, bisa saja terjadi. Tapi untuk di negara-negara yang dominan kaum intelektual, tindakan kekerasan itu bisa diminimalisir, ya, bahkan tidak ada kecuali sedikit-sedikit teror. Nah, tapi kalau Allah menghendaki bisa saja terjadi seperti itu. Nah, mungkin karena di negara kita mah, di beberapa kota besar di negara kita banyak kaum intelektual, sehingga bencana kemanusiaan tidak ada, yang ada malah bencana alamnya gitu. Terus yang satu, yang golongan yang selamat itu yang mana? Yang golongan selamat itu ma'ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi, siapa yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku, itu yang akan selamat. Nah, yang menarik di sini, Nabi tidak menyebut golongan. Ya. Nabi tidak menyebut ormas. Katakanlah kalau begitu yang selamat NU misalnya, yang selamat Persis, yang selamat Muhammadiyah, tidak begitu. Tapi yang selamat itu illa wahid, kecuali satu. Siapa yang satu itu? Ma huwal jamaah. Yang satu itu adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang ibadahnya sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan sunnahnya para sahabat. Apapun ormasnya, silahkan. Apapun status sosialnya, kelompoknya, yang penting dalam ibadahnya merujuk pada Quran dan sunnah, dan merujuk pada amaliyah atau ijma'-ijma'us sahabah, itulah yang akan selamat. Gitu, Pak. Ya. Lanjut mungkin Pak Abidarin, barangkali tadi mau bertanya. Enggak? Pak, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin agak ada keluar dari ayat-ayat tadi. Tapi ada satu yang saya tanyakan, masalah turunnya azab, Ustaz. Jadi ada beberapa referensi dan ya saya baca itu bahwa Allah menurunkan azab ini pada saat fajar gitu, sebagian besar, dan itu secara historis juga memang ada statistiknya. Kemudian pada saat umat itu terlena gitu. Cuma kalau ini yang kemarin Cianjur agak di luar ini ya, di luar Prediksi. ini ya, di luar. Tapi memang pada saat di siang hari, cuma
di luar kebiasaan. Di siang bolong itu, Pak. Terima kasih, Ustaz. Ya. Ya, kembali ke salah satu peringatan Allah di dalam Al-Quran, bahwa manusia itu, apakah manusia merasa aman dari kedatangan azab Allah wahum naimun, ketika mereka sedang tidur. Ya, betul. Di malam hari maksudnya. Ya. Jadi di malam hari pun sebenarnya tidak aman. Boleh saja di saat tidur tertimpa bencana, seperti yang banyak terjadi di beberapa daerah, sedang tidur tiba-tiba gunung longsor, kemudian tertimpa bencana di waktu itu. Awad duhan, atau di waktu duha. Waktu duha itu waktu pagi hari. Dan pagi hari ini adalah waktu untuk memulai aktivitas. Jadi umumnya di pagi hari ini orang tidak berpikir akan mendapat musibah, akan mendapat bencana. Di pagi hari ini saat bersiap-siap, anak sekolah mau pergi sekolah, ibu-ibu mau pergi ke pasar, bapak-bapak mau pergi ke kantor, ada yang mau pergi ke ladang. Pagi hari ini adalah waktu yang semangat pada umumnya. Tapi kata Allah, di pagi hari pun itu tidak ada yang bisa aman dari azab Allah. Apalagi di siang hari atau di sore hari. Karena Cianjur itu kan kejadiannya siang hari jam 1 ya. Sekitar jam 1. Biasanya gempa bumi itu terjadi pagi seperti tsunami Aceh gitu. Atau sore gitu. Tapi sebenarnya penyebutan pagi dan malam hari itu bukan satu kekhususan. Itu hanya menyebut salah satu. Umumnya malam hari orang nggak mikir bakal dapat bencana, karena itu waktu istirahat dari kesibukan dunia. Dan pagi hari orang boro-boro mikir bakal ada bencana, karena itu waktu yang semangat untuk mencari nafkah, untuk belajar, untuk bekerja, dan lain sebagainya. Tapi di pagi dan malam hari pun, itu tidak ada yang aman dari azab Allah. Jadi sebenarnya kapanpun, menurut ayat tadi, kapanpun Allah itu bisa menurunkan bala bencana kepada kita. Makanya peristiwa yang dimanapun terjadi, baik terjadi di tempat kita tinggal, atau di negara lain, atau di kota lain, itu harus menjadi penggugah pada diri kita untuk lebih taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, banyak berzikir, banyak beristighfar, dan menghentikan dari dosa-dosa. Karena bala bencana itu tidak hanya turun menjelang wafat, di saat ajal tiba, atau di akhirat saja, bisa saja bala bencana dalam bentuk, apakah itu dalam bentuk musibah atau dalam bentuk azab, diturunkan pada saat ini, di saat kita sedang baik-baik gitu. Nah, inilah tujuan Allah memperlihatkan musibah-musibah itu supaya kita lebih tawaddu, ya, al-iqla'u minadz dzunub, menghentikan dosa, kemudian segera beristighfar, bertaubat, dan merendah diri di hadapan Allah. Itu Pak, kalau kita lihat beberapa isyarat Al-Quran. Ya. Ya, sama-sama. Ya. Rasanya waktu sudah lebih, Pak Ustadz. Pak Ustadz oh iya. Bisa menyimpulkan sekaligus menutup. Silakan, Pak Ustadz. Ya, jadi kesimpulannya bahwa apapun bala bencana yang turun kepada kita, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar, tujuannya itu adalah la'allahum yarji'un, agar kita semua segera kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuannya itu sebagai bentuk mau'idhah, nasihat untuk kita semua. Dan terlepas apakah bencana itu terjadi biiznillah, karena izin Allah, atau karena human error, karena kesalahan manusia, atau karena dosa yang dilakukan oleh manusia, ketika bencana itu terjadi, ada kewajiban dari kita untuk mendoakan dan membantu mereka semampu yang kita bisa. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari bala dan bencana, dan bisa membantu saudara-saudara kita yang
mengalami musibah, meringankan sedikit kesulitannya, dengan harapan kesulitan kita juga diringankan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana la tazarna fardan wa anta khairul warisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum